Narasi-narasi terkait sosok dalang di balik insiden gerakan 30 September alias G30S selalu hangat diperbincangkan tiap tahunnya. Bahkan, insiden itu masih jadi perdebatan setelah hampir 6 dekade berjalan sejak tahun 1965. Selama ini, narasi yang terbangun mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI dalang di balik insiden tersebut. PKI pun kemudian ditumpas oleh TNI Angkatan Darat oleh Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat alias Kostrad di bawah pimpinan Soeharto sebagai Panglima. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sejumlah teori lain yang dikemukakan oleh sejarawan. Lantas, siapa saja sosok yang diduga menjadi dalang sebenarnya dari insiden tersebut? Teori pertama menyebutkan bahwa Soeharto merupakan tokoh kunci yang berada di balik insiden G30S. Beberapa tahun ke belakang sebelum insiden terjadi, terdapat sentimen negatif antara TNI dengan PKI akibat perbedaan ideologi dan persaingan mendapatkan kekuasaan. Pada saat terjadinya insiden G30S, Soeharto merupakan seorang mayor jenderal atau maijen dengan jabatan Panglima Kostrad. Meski dipandang sebagai petinggi TNI penting, namun Soeharto seolah dilewatkan alias tak masuk dalam daftar target para pelaku G30S. Sejarawan W.F. Wertheim menduga Soeharto berada di pihak yang berkomplot akibat ketidakpuasan terhadap kepemimpinan TNI Angkatan Darat yang tak bisa menjawab tantangan PKI. Untuk itulah Soeharto akhirnya menggunakan G30S sebagai sarana yang melibatkan PKI untuk memberikan dalih pada TNI Angkatan Darat supaya bisa menindak partai tersebut. Dalam teori ini, Kepala Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzaman, disebut-sebut sebagai pembantu Soeharto yang disusupkan ke PKI. Teori ini pun didukung oleh kesaksian Kolonel Abdul Latif yang menyebut bahwa Soeharto sebenarnya tahu soal rencana G30S. Namun, Soeharto yang mengetahui rencana tersebut diam dan tak bertindak apa-apa. Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Melalui G30S, para petinggi TNI Angkatan Darat yang mengecewakan Soeharto dan PKI yang menjadi musuh TNI Angkatan Darat pun bisa ditumpas sekaligus. Teori kedua menyebutkan Soekarno sebagai sosok di balik terjadinya insiden G30S. Teori tersebut tertuang dalam buku The End of Soekarno buatan Anthony Dake. Dake meyakini melalui G30S, Soekarno ingin melenyapkan para petinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi oposisi dalam kepemimpinannya. Pasalnya, Soekarno saat itu memiliki kecenderungan pada Uni Soviet yang berhaluan komunisme sekaligus memiliki kedekatan dengan PKI. Teori ketiga yang diungkapkan oleh Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson menyebutkan bahwa CIA merupakan dalang sebenarnya di balik insiden G30S. Dalam teori ini, CIA atau pemerintah Amerika Serikat disebut-sebut bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dan memprovokasi PKI. Pasalnya, Amerika saat itu tak ingin komunisme di Vietnam menjamur hingga Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai basis komunisme. Untuk itulah, Amerika Serikat kemudian diduga menggunakan G30S sebagai sarana untuk menggulingkan Soekarno yang condong ke arah Uni Soviet dan anti-Barat. Hampir sama dengan teori ketiga, Victor M. Fick menyebut bahwa dalang di balik G30S tak hanya Amerika Serikat sendiri, namun turut menggandeng Inggris sebagai sekutu. Hal itu Victor sampaikan dalam buku Kudeta 1 Oktober 1965. Victor menduga Amerika Serikat dan Inggris memprovokasi petinggi TNI Angkatan Darat yang berkawan dengan mereka untuk mengkudeta Soekarno. Teori selanjutnya menyebutkan bahwa insiden dilakukan oleh TNI Angkatan Darat sendiri. Sejumlah pihak menduga saat itu terdapat perpecahan di dalam badan TNI Angkatan Darat yang menyebabkan lahirnya dua kubu berseberangan. Kubu pertama terdiri atas dua perwira progresif revolusioner golongan muda. Sementara kubu kedua diisi oleh para komandan reaksioner TNI Angkatan Darat.
Kubu reaksioner itulah yang diduga bersekongkol dengan pihak asing untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Teori selanjutnya menjadi narasi yang paling banyak disebut. Dalam teori ini, PKI disebut sebagai dalang utama. Karena itulah, peristiwa ini kemudian kerap disebut sebagai G30 SPKI. PKI disebut menggunakan insiden G30 SPKI sebagai jalan pintas untuk memperoleh kekuasaan sepenuhnya. Mulanya, PKI diduga hanya berencana melakukan revolusi agraria dalam 5 tahun berikutnya. Namun, Politbiro PKI dengan cepat segera memutuskan untuk mengadakan kudeta preemptif atau kudeta dengan tujuan pencegahan terjadinya kudeta dari pihak lain. Ada 2 alasan. Pertama, karena kemungkinan Presiden Soekarno saat itu bisa meninggal tiba-tiba atau lumpuh secara permanen usai dirinya jatuh pingsan pada 4 Agustus 1965. Kedua, karena pimpinan Cina saat itu yaitu Mao Zedong mendesak DN Aidit untuk segera menggulingkan pesaing utamanya. Teori selanjutnya yang dikenal sebagai teori chaos menyebutkan bahwa sebenarnya tak ada dalang utama alias pelaku dari G30S. Teori itu disampaikan oleh sejarawan John D. Leger. Leger juga menyebutkan bahwa sebenarnya tak ada skenario besar atau grand scenario. Alias, insiden banyak didominasi oleh improvisasi atau perubahan rencana di lapangan. Soekarno pun pernah menyebut bahwa G30S disebabkan oleh unsur-unsur nekolim atau negara barat, pimpinan PKI yang keblinger, dan oknum-oknum TNI Angkatan Darat yang tak benar. Teori chaos pun dianggap sebagian orang sebagai teori yang paling masuk akal. Pasalnya, meski berjalan singkat, namun peristiwa G30S terasa sangat kacau dan tidak terorganisasi dengan baik. Itu dia 7 teori terkait peristiwa G30S yang selalu diperingati Indonesia pada tanggal 30 September. Nah, menurut sahabat Kompas.com bagaimana? Teori mana yang lebih cocok berdasarkan sejarah? Dan kira-kira ke depannya sejarah apa lagi ya yang menarik untuk dibahas? Tulis di kolom komentar ya, sahabat Kompas.com.